Kemudian yang selanjutnya adalah, dan inilah yang inti ketika kita melaksanakan ibadah setelah sholat Idul Adha, adalah berkurban. Berkurban ini adalah suatu amalan ya Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Nabi Muhammad, sebelumnya juga kepada Nabi Ibrahim. Dan sejarah kurban ini sangat panjang sejak Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah firman-Nya Allah mengatakan, "Watlu alaihim naba abni Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka, Habil, diterima dan yang lainnya, Qabil, tidak diterima. Dan Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dan Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa." Hanya amalan orang yang bertakwa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban ini dalam definisinya kita terkadang salah. Kurban berasal dari bahasa Arab, berasal dari qarraba. Qarraba yuqarribu takriban atau kurbanan, yang artinya dekat. Jadi korban itu artinya adalah dekat, yaitu suatu amalan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut literatur fikih, kurban disebut juga udhiyah. Udhiyah artinya menyembelih binatang kurban, menyembelih binatang yang disyariatkan untuk kita sembelih. Maka dikatakan Aidul Adha artinya kembali kita untuk menyembelih binatang kurban. Istilahnya adalah menyembelih hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, yang dikerjakan pada waktu yang khusus, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 sebelum maghrib. Artinya panjang waktunya, dari tanggal 10, 11, 12, 13, 3 hari untuk kita melaksanakan ibadah kurban. Maka tidak ada alasan bagi panitia untuk membatasi orang yang berkurban. Walaupun tidak bisa kita laksanakan di hari pertama tanggal 10, kita bisa melaksanakan di tanggal berikutnya. Ya. Maka kurban ini mempunyai hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita bagi yang mampu. Sehingga ada ancaman bagi orang yang mampu berkorban tetapi dia tidak berkorban. Man wajada sa'atan, barang siapa yang telah mendapatkan keluasan rezekinya kemudian dia tidak berkorban, fala yuqarribanna musallana, jangan mendekati musalla kami, kata Rasulullah. Orang yang diberi keluasan rezeki untuk berkorban kemudian dia tidak berkorban, maka Rasulullah akan usir dia dari musallanya. Artinya diusir menjadi umatnya. Orang yang tidak berkorban maka dia telah diusir oleh Rasulullah menjadi umatnya. Maka yang pertama, hukum kurban itu adalah wajib bagi yang bernazar untuk berkorban. Misalkan ada seseorang bernazar, kalau anak saya lulus kuliah saya akan menyembelih hewan kurban. Itu wajib dia laksanakan. Kalau dia tidak melaksanakan maka dia berdosa. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka penuhilah nazar tersebut. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat maka Allah akan maka janganlah melaksanakannya. Maka ketika dia bernazar ingin berkorban, wajib baginya melaksanakan nazarnya. Yang kedua, hukum kurban adalah sunnah muakkad yang mempunyai keluasan rezeki untuk melaksanakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikan salat dan berkorbanlah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan untuk menyembelih kurban dan perintah itu bukanlah wajib. Artinya kurban bukan wajib tapi sunnah muakkad bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga adalah sunnah
kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Sebagaimana yang kita tahu wajib kifayah, ya, fardu kifayah. Nah, ini adalah sunnah kifayah. Jika salah satu anggota keluarganya telah melaksanakannya, maka yang lainnya boleh tidak melaksanakannya. Artinya keluarga besar kita kalau ada yang melaksanakan kurban ini, maka ancaman Rasulullah itu tadi tidak terbukti atau tidak bisa dilaksanakan. Man wajada sa'an, ya, barang siapa yang punya keluasan rezeki walam yudahi, kemudian tidak berkurban, falam yuqaribana musallatana, itu tidak boleh mendekati musola kami. Oleh karena itu seharusnya keluarga besar kita tuh ada yang berkorban salah satunya, ya. Dan kurban ini sebagaimana yang Rasulullah laksanakan, suatu ketika Rasulullah membawa 2 ekor kambing, kemudian atau domba, kemudian berkata, ini kurbanku dan kurban keluargaku, 1 kambing. Kemudian Rasulullah membawa 1 ekor domba lagi, ini adalah korban umatku bagi yang belum berkurban. Artinya dalam keluarga besar, ya, kalau kita tidak mampu satu-satu, ya cukup 1 ekor domba saja, ya. Jadi kalau kita mampu, maka laksanakanlah kurban ini. Dan hewan-hewan apa saja yang harus kita korbankan? Tidak semua hewan yang kita boleh korbankan. Yang pertama adalah domba, ya. Domba itu yang berusia 6 bulan. Yang kedua adalah kambing. Apa itu domba dan kambing? Beda. Kalau domba itu agak besar sedikit badannya, yang kulitnya kayak wool itu. Kemudian kambing, ya seperti kambing kita biasa, yang berusia 1 tahun minimal. Yang ketiga adalah sapi atau kerbau yang usianya 2 tahun menginjak tahun ketiga. Dan yang keempat adalah unta yang usia 5 tahun. Inilah yang, ya, sah kita gunakan untuk berkorban. Kalau ayam tidak boleh, ya. Binatang lain pun tidak boleh, ya. Kemudian syarat sahnya kurban, matanya tidak buta. Jadi kita lihat dulu, ya, apakah buta atau tidak mata hewan itu. Yang kedua, hewannya tidak sakit. Ini bagi panitia yang harus tahu. Lihat hewannya sakit atau sehat. Kalau sakit maka dia tidak boleh dikorbankan. Yang ketiga, kakinya tidak pincang. Kita lihat jalan kakinya. Kalau dia pincang tidak sah kita kurbankan. Kemudian yang keempat adalah tidak kurus. Jadi kita lihat kalau hewannya kurus, kita suruh bawa balik, yuk makan dulu baru bisa dikorbankan. Artinya binatang kurban pun, ya, harus yang gemuk kita kurbankan. Nah, kemudian ada anggapan-anggapan keliru yang sering beredar di masyarakat kita. Apa itu? Yang pertama, kurban harus jantan. Padahal boleh kita berkurban dengan hewan betina. Ya, tidak harus jantan. Ya, betina juga boleh. Ya. Kemudian ada lagi anggapan yang salah, tidak boleh tawar-menawar harga ketika kita membeli hewan kurban. Ini anggapan yang salah. Boleh kita tawar-menawar, ya, dengan harga yang pas. Kalau cah itu lemak nih anong jual, ya, dia matok 20 juta nggak boleh ditawar. Iya, 5 juta, 10 juta kambing misalkan. Boleh kita tawar, ya. Kemudian yang ketiga, anggapan yang salah, ya. Hewan yang dikebiri tidak boleh dikurbankan, ya. Sebenarnya boleh kita kurbankan. Kemudian hewan yang rusak telinganya itu juga boleh kita kurbankan. Misalkan telinganya luka dan sebagainya atau putus, ya. Yang tidak boleh tadi adalah hewan yang buta matanya, ya. Kemudian pincang, sakit, kemudian hewan yang kurus, ya. Kemudian kapan waktu penyembelihannya? Waktu penyembelihan itu sejak selesai sholat Idul Adha sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi lama waktunya, gitu. Kemudian makruh kita menyembelih di malam hari. Kemudian, nah, bagaimana perkara yang berhubungan dengan penyembelihan ini?
Mudahi yang berkorban disarankan tidak memotong rambut dan kuku sampai hewan tersebut disembelih. Itu sunnah hukumnya, ya, bukan wajib. Jadi orang yang sudah punya niatan ingin berkorban, maka sunnah hukumnya tidak memotong kuku dan rambut. Ya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, yaitu hari ini sudah Zulhijjah, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Ini sunnah, ya, kalaupun terpaksa nggak jadi masalah misalnya. Yang kedua, lebih baik si pengurban itu menyembelih hewannya sendiri. Kalau dia tidak mampu, dia mewakilkan kepada orang lain. Tetapi itu ada akadnya. Ketika dia menyerahkan kepada panitia, ya, apa dia ngomong? Ya Pak, saya mewakilkan kepada kamu untuk memotong hewan korban saya ini. Jadi ada akadnya. Begitupun panitia ketika menyerahkan kepada penjagalnya juga ada akadnya. Jangan seperti orang yang ini, tong, ini saya serahkan binatang kurban ini untuk engkau sembelih. Ya. Kemudian sunnah juga bagi yang berkurban untuk melihat hewan kurbannya ketika disembelih. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah bersabda, wahai Fatimah, berdirilah dan saksikan hewan kurbanmu, sesungguhnya dengan darah pertama yang jatuh dari hewan kurban tadi, maka akan diampuni dosamu yang telah berlalu. Hadis riwayat Hakim. Jadi hewan kurban yang kita potong ketika darah menetes pertama kali, itulah tetesan dosa-dosa kita. Jadi disunahkan bagi yang berkurban untuk melihat hewan kurbannya yang dipotong. Ya. Kemudian menyembelih dengan membaca bismillah. Nah, ini para jagalnya harus kita. Saya dulu pernah Pak disuruh oleh Masjid Al-Maghfirah itu 6 sapi saya potong. Ya, saya potong sendirian waktu itu. Dan itu harus ada doanya yang harus kita ucapkan. Ya. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal min. Sebutkan siapa yang berkorban. Ya, jangan potong-potong biasa aja. Itu ada penyerahan. Jadi dari pengorban menyerahkan kepada panitia, panitia menyerahkan kepada para penjagal, penjagal pun menyerahkannya kepada Allah. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal min. Sebutkan namanya. Diserahkan begitu. Baru dia membaca bismillah bismillah bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dibarengi dengan takbir. Allahu Akbar langsung begitu. Ya. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan, Rasulullah telah menyembelih kurban. Ini dari Anas berkata, dengan 2 ekor domba yang bagus dan bertanduk. Dan ia berkata, saya melihat beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Dan saya lihat beliau meletakkan kaki beliau di atas lambung atau batang leher binatang itu. Itu ada adab ketika kita menyembelih hewan itu. Kita harus meletakkan kaki kita, ya, kepada leher ataupun badannya hewan itu. Kemudian adab ketika menyembelih hewan. Pertama niat. Dengan niat. Yang kedua memastikan bahwa pisau itu tajam. Ini penting sekali Pak. Pastikan pisau itu tajam karena akan menyiksa binatang kalau tumpul. Yang ketiga, tidak mengasah atau memperlihatkan pisau kepada hewan yang akan disembelih. Jadi tidak boleh kita begini-gini di depan hewan itu. Marah dia. Saya pernah memotong hewan korban itu, saya ucapkan salam dulu kepada dia, saya ucapkan salawat, kemudian saya ngomong sama dia. Dia menangis. Dan ketika saya dijatuhkan, itu nurut. Nah, hewan yang tidak nurut itu biasanya pertama kita sudah seperti akan mengancam dia dengan pisau dan sebagainya. Kemudian mengkondisikan agar hewan yang disembelih tidak berada di hadapan dia. Jadi harus dibawa tempatnya jauh. Jadi hewan misalkan di sini dipotong di sana. Jangan di depan dia kita memotongnya. Ya, dia merasa wah ini sebentar lagi giliran saya ini. Ya, takut dia nantinya. Kemudian memutuskan tenggorokan, kerongkongan, ya, sampai kedua urat lehernya. Kemudian memutuskan leher dari badan hewan ketika hewan tersebut sudah dipastikan mati. Jadi tidak boleh kita memotong kepalanya sebelum benar-benar hewan itu mati. Nah, apa yang harus diperhatikan bagi panitia? Setiap masjid pasti ada panitianya. Ini terakhir. Pertama,
menyadari bahwa panitia penyembelih hewan kurban bukan amil. Ingat, panitia bukan amil. Jadi kurban tidak sama dengan amil sebagai zakat, ya. Panitia kurban adalah mereka yang tugasnya mewakili orang yang berkurban untuk menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya. Kemudian, ya, walaupun panitia bukan amil, tetapi boleh mendapatkan daging kurban karena keumuman dalil. Jadi para panitia boleh mendapatkan daging kurban itu. Dan para pengurban harus memberikan upah selain dari hewan yang dia berikan. Jadi ada upahnya itu, ya. Yang mana upah itu nanti akan diberikan kepada orang yang bertugas menjadi panitia dan menjadi para penyembelihnya itu. Kemudian yang ketiga, panitia harus mengerti kriteria hewan yang sah untuk dijadikan kurban. Jangan panitia-panitia baik, tapi dia harus mengerti hewan mana yang sah atau yang tidak boleh dikurbankan. Kemudian yang keempat, akad yang jelas antara panitia dengan mudhahi. Ada akadnya. Si mudhahi pengorban menyerahkannya dan dia terima, ya. Kemudian yang kelima, akad antara panitia dengan tukang jagal juga harus jelas, ya, dan tidak ada akad memberikan upah dengan kulit atau daging. Jadi para penjagal tidak boleh diberikan, ya, kulit, ya, atau daging sebagai upah. Tetapi sebagai penerima korban dia boleh. Upah dibedakan dengan hak dia sebagai orang yang menerima daging korban, ya. Berarti kulitnya bukan upah, tetapi sebagai bagian dia sebagai kurban gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah daging kurban hendaklah dibagikan dengan cermat dan teliti kepada orang-orang yang berhak. Sebagaimana yang mungkin sudah diuraikan di sini, dia dibagi tiga. Tiga adalah sebagian, sepertiga adalah bagi pengurban, dia boleh. Tetapi sunnahnya itu hanya sedikit saja sebagai berkah, ngambil berkahnya saja. Tetapi dia boleh membagikan kepada yang lainnya. Kemudian sepertiganya dibagikan kepada orang-orang yang dia cintai, yang dia kenal. Baik itu tetangganya, saudaranya, atau di mana saja yang berada. Kemudian sepertiganya baru dibagikan orang-orang miskin yang ada sekitar itu. Jadi harus cermat di dalam pembagian kurban ini. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan, ya. Mungkin yang lainnya juga pada paham, ini hanya mengulangin saja agar supaya kita ingat kembali bagaimana hewan kurban ini harus kita perlakukan dan kita bagikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, kalau tidak salah ada puasa Arafah, ada puasa Tarbiyah. Bagaimana hukumnya dengan puasa Tarbiyah? Yang kedua, apakah arti tasyrik? Yang ketiga, ketika kita mau berangkat menunaikan sholat Idul Adha, apakah kita yang terbaik harus makan minum dulu atau tidak? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengaran. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, apa bedanya puasa Arafah dengan Tarwiyah? Puasa Arafah itu adalah tanggal 9. Sedangkan Tarwiyah itu adalah puasa tanggal sebelumnya, tanggal 8. Ya. Jadi tidak ada bedanya, Pak. Ya, lakukan saja karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Yaumut Tasyrik kita dilarang untuk melaksanakan puasa saat itu. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 diharamkan kita berpuasa saat itu. Kita tidak boleh melaksanakan puasa di saat itu. Pertanyaan yang kedua tadi nggak kedengaran tadi. Mau berangkat menunaikan sholat Idul Adha, tapi kita harus disunahkan makan minum atau tidak? Ya, ini bedanya dengan Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri kita disunnahkan makan dulu sebelum sholat, sedangkan Idul Adha disunnahkan tidak makan dulu sebelum sholat, ya. Tetapi setelah sholat kita makan, gitu. Jadi itu bedanya dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Gitu. Yang ketiga tadi, sudah itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung tentang sunah-sunah yang dianjurkan pada saat mau kurban. Satu diantaranya adalah disunahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut sebelum kurban. Nah, yang saya tanyakan adalah sejak kapan disunahkan untuk tidak memotong itu? Terima kasih. Tadi sudah disebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, di dalam sebuah hadisnya An Salamah dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi bersabda, jika kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, artinya melihat hilal itu tanggal 1 Zulhijjah. Jadi sejak tanggal 1 Zulhijjah itu, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, ya, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya. Artinya sejak tanggal 1 hari ini nih, tanggal 1 sampai hewan kurbannya dipotong. Gitu. Jadi disunahkan, ya, bukan wajib ya, disunahkan tidak memotong kuku dan rambut sejak tanggal 1 Zulhijjah ataupun sejak malam lah. Sejak maghrib tadi. Sejak maghrib itu kan sudah mulai. Itu. Tapi kalau tidak tahu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah Idul Adha tadi. Ini kan kalau pikiran kita kan dilarang masjid, jadi boleh di rumah. Kan rangkaian ini kan ada banyak. Iya. Dan kalau itu di rumah mungkin siapa nama banyak misalnya kalau kita keluar mungkin pertama ada mampu mungkin kedua bahannya gitu. Jadi itu betul karena dua rangkaian itu. Apakah memang itu boleh kita sholat saya atau harus dengan baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri berbeda daripada sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah, 2 khutbah merupakan rukun daripada sholat Jum'ah. Sedangkan Idul Adha dan Idul Fitri itu adalah sunnah. Kita melaksanakan khutbah. Jadi kalau misalkan ibu-ibu nggak bisa ke masjid karena sakit, ya sudah sholat 2 rakaat aja di rumah. Ya, di rumah. Ya memang bagus dan layaknya itu memang berjamaah di masjid atau di lapangan. Itu yang dalam keadaan normal. Nah, sekarang kita ini adalah abnormal, Pak. Dalam keadaan abnormal ini, maka ad-daruratu tuzirul mahzurat dalam sebuah usul fikihnya, bahwa dalam keadaan darurat itu kita membolehkan hal-hal yang selama ini tidak dibolehkan. Dalam artian misalkan kita dilarang sholat di rumah, tetapi karena darurah akhirnya diperbolehkan, misalkan gitu. Jadi kalaupun memang di antara keluarga kita mampu untuk melaksanakan khutbahnya, ya lakukanlah. Ya, khutbah Idul Adha itu. Kalaupun tidak, ya sudah, nggak usah pakai khutbah. Ya gitu. Ya, tetapi memang lebih baiknya kita melaksanakannya dengan khutbah. Ya insya Allah lah, walaupun apapun bentuknya, masjid juga ini masih bisa kita pakai untuk melaksanakan sholat Idul Adha dengan prokesnya, ya, dengan jamaah yang terbatas. Insya Allah lah bisa kita laksanakan juga, Pak. Oke, ada yang lain? Assalamualaikum. Masalah penguntungan hewan kurban, Ustaz. Bila kita mewakilkan dengan janggal, apakah yang sebagusnya untuk membacakan lafaznya saat penguntungan itu, apakah si penjaganya atau bisa dipandu? Karena itu kan membawa nama si kurban. Jadi pada saat si penjaga memotong itu, apakah dia sendiri yang mengucapkan atau boleh dilakukan melalui panitia dengan suara keras pada saat pemotongan? Iya. Protokolnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi boleh dipandu para jagalnya itu karena dia mungkin tidak tahu dari siapa dan siapanya. Jadi ketika itu panitia lah yang memandunya, dia hanya memotong. Ya, sebutkan Allahumma haza minka wa ilaika, ya. Fataqabbal min, sebutkan siapa namanya, baru si penjagalnya bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 4 kali, baru kita barengi dengan takbir berjamaah gitu. Boleh gitu. Ya. Kalau kita mengacu pada usulan ini, seperti
umatnya. Nah sekarang kalau kita masuk juga kepada sahabat itu dia pernah mengorbankan lebih dari satu unta, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, sementara kita di Indonesia kita mengacu satu ekor sapi untuk orang. Iya. Itu kita ada penjelasan. Kita tetap mengacu kemana? Oh iya. Benar, bagus pertanyaannya. Jadi begini, memang ada hadisnya yang mana mengatakan bahwa sapi itu boleh untuk 7 orang. Ada sunnahnya, ada sabdanya dari Nabi ya. Ya, artinya begitu. Ini adalah hukum minimal, Pak. Jadi 1 orang itu minimalnya 1 kambing atau 1 sapi untuk 7 orang. Tetapi kalau dia mampu 1 sapi sendirian, boleh, malah lebih bagus. Inilah yang membedakan waktu itu Ibrahim alaihissalam pernah berkurban itu 1000 daripada unta yang dia kurbankan. Ketika itu para jamaahnya ataupun umatnya mengatakan, wah ini memang Nabi Ibrahim ini adalah hamba Allah yang taat sekali kepadanya. Apa kata Ibrahim? Jangankan 1000 unta, kalaupun saya punya anak saya kurbankan gitu. Inilah sebab musabab omongan dia itu akhirnya ketika dia dapat anak namanya Ismail, diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya untuk mengkorbankan anaknya. Dia bingung, kok kenapa anak saya mau dikorbankan gitu. Ternyata dia ingat bahwa ini dulu pernah ngomong dia bahwa akan mengorbankan anaknya. Tetapi hal itu tidak terjadi, diganti dengan kibas. Jadi itu minimalnya Pak, boleh kita 7 orang untuk 1 sapi. Kalaupun misalkan 7 orang, ya 3 orang 1 sapi boleh. Jadi maksimalnya 7 orang itu. Artinya kelebihan itulah merupakan amalan yang lebih dari situ gitu. Jadi mau 1 orang 1 sapi boleh, mau 2 orang 1 sapi boleh, mau 3 orang, tapi maksimalnya 7 orang. Itu. Jadi jangan kaku masalah itu. Kalau mau berkorban itu semakin banyak itu semakin bagus, Pak. Tidak dibatasi gitu. Jadi memang ada dalilnya itu ya, dari Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung pertanyaan karena Ustaz terkait dengan sunnah memotong kuku dan rambut. Karena tadi sampaikan bahwa berkurban itu adalah satu upaya bagi anggota keluarga. Namanya itu orang tua dan anak-anak. Nah, apakah yang sunnah untuk Tidak. memotong kuku dan rambut itu seluruh anggota keluarga itu atau hanya kepala keluarganya? Ya. Kemudian berkurban untuk instansi atau lembaga itu apa hukumnya? Karena yang kewajiban berkurban ini adalah individu atau satu keluarga tadi. Sering kita dapatkan bahwa anak-anak sekolah atau instansi ini minta sumbangan untuk melakukan berkurban. Sedangkan kewajiban berkurban itu bukan suatu instansi atau lembaga. Nah, bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama tadi dalam hal memotong kuku dan rambut ya. Jadi memotong kuku dan rambut itu ya disebutkan jika kalian, kalimatnya dalam bahasa Arabnya iza ra'aitumul hilal Zulhijjah, jika kamu melihat bulan Zulhijjah, warada ahadukum ayudahi, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih kurban atau ingin berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya. Dan ini adalah keumuman. Jadi kalau misalkan satu keluarga ingin berkurban dan kita kasih tahu semua keluarga itu bahwa kita akan berkurban, maka sunnah hukumnya bagi keluarga itu untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Ya. Kecuali kalau dia untuk dirinya sendiri. Gitu. Ya, sunnah Pak, tapi kalaupun dia lakukan nggak jadi masalah, itu mengambil padilanya saja. Gitu. Yang kedua tadi anak-anak, ya anak-anak, ya sebenarnya anak-anak di sekolah itu untuk melatih saja untuk berkurban, ya karena apa? Karena mereka itu disuruh patungan untuk melakukan kurban.
Padahal kurban itu ada yang namanya minimal. Walaupun Rasulullah pernah melakukan satu hewan itu untuk seluruh umatnya. Artinya satu kurban itu bisa berjamaah gitu. Maka dibolehkan juga itu. Walaupun saat itu masih untuk latihan mereka untuk melakukan hewan kurban itu. Gitu. Jadi anak-anak biasanya di sekolah patungan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, tidak masalah karena Rasulullah telah mengajarkan satu hewan kurban itu untuk keluarganya, satu hewan kurbannya lagi untuk umatnya yang belum berkurban gitu. Ya pokoknya kita budayakanlah Pak kurban. Ya. Ya ada yang lain? Ya, belah sini nggak ada, ini terus ini. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya pernah dengar bahwa di hari Arafah itu bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji itu kita disunahkan berpuasa pada hari kedua. Iya. Kemudian pada waktu kami naik haji dulu ada jemaah yang melaksanakan puasa di hari Arafah, padahal seharusnya kami itu ada sebagian tidak bisa puasa. Iya. Gitu. Jadi kami tidak berpuasa Pak. Tapi ada teman kami berpuasa. Nah sedangkan ya saya tidak tahu karena waktu itu kita namanya juga masih muda, belum banyak pengetahuan tentang itu. Saya tidak berpuasa. Iya. Karena gimana mau sahurnya, makan di mana? Saya tidak tahu. Nah hanya itu Pak, untuk saya mau penjelasan. Iya. Terima kasih. Ya, inilah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak boleh berpuasa di Yaumil Arafah. Karena dia wukuf di Arafah dan meninggalkan khutbah saat itu. Sedangkan yang tidak haji atau di tanah airnya masing-masing, dia disunnahkan, bahkan itu sunnah muakkad untuk melaksanakan puasa Arafah itu. Jadi itu khusus bagi orang yang tidak haji. Kalau orang yang haji tidak boleh untuk melaksanakan puasa Arafah itu. Karena dia lagi sedang diwukuf di Arafah itu. Dan wukuf di Arafah itu adalah inti daripada ibadah haji. Ya. Apa kata Rasulullah? Al-hajju Arafatun. Ya. Haji itu di Arafah. Orang yang melaksanakan ibadah haji yang tidak hadir di padang Arafah tidak sah hajinya. Wal hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali sorga. Maka pahalanya di Arafah itu luar biasa. Tidak tertandingi dengan puasa yang kita lakukan maksudnya gitu. Jadi itu sudah pahalanya yang luar biasa gitu. Sorga kalau orang yang melaksanakan. Maka Bu gini, kita ini kepada Allah taatnya seperti apa? Jangan menurut kita, oh ini puasa Arafah ini bagus sekali nih. Akhirnya di padang Arafah pun kita puasa karena bagus. Padahal Rasulullah tidak menyuruh kita berpuasa. Berarti kita telah menyalahi Rasulullah. Nah seperti itu. Makanya apapun konteksnya Rasulullah berikan itu, janganlah kita rekayasa. Kalau di luar haji, artinya di negeri kita masing-masing boleh kita puasa Arafah, tetapi ketika di padang Arafah kita tidak boleh berpuasa gitu. Itu yang harus kita perdalami. Jadi yang puasa Arafah itu bagi orang yang tidak berhaji. Sedangkan orang yang berhaji, dia sedang berada di Arafah, dia lagi sedang mendengarkan berzikir dan sebagainya, dan disitulah letak keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Ya mungkin ini saja yang dapat kita sajikan. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan serta kekurangan karena kita semua adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Mari kita tutup kajian kita itu dengan doa sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultani. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah, sayangilah kami sebagaimana Engkau menyayangi segala makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon pula untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa mereka dan terimalah segala amal ibadah mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, lindungilah keluarga kami ya Allah dari virus corona ini, dan angkat dia ya Allah dari negeri kami ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kepada Engkau dengan sempurna ya Allah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami mohon ya Allah, orang-orang yang hadir saat ini, yang lagi sedang mendengarkan majelis taklif saat ini, Engkau angkat segala dosa-dosanya ya Allah. Engkau terima segala amal ibadahnya ya Allah. Engkau kumpulkan di surga nanti bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehatkanlah badan kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, berilah kami kekuatan, keistiqomahan dalam beribadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.